kemenangan orang sukses di dunia itu bukan hanya yang antum kira bisa mengumpulkan omset banyak, ya, tapi orang-orang yang bisa bertemu Allah. Ya, bertemu Allah itu maharnya cuma satu. Maharnya cinta kepada Rasulullah SAW. Karena yang dapat izin ketemu Allah cuma baginda Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Sultan Rafi ID. Channelnya ngumpulin nasihat ulama untuk menasehati diri sendiri. Alhamdulillah, bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Teman-teman semua, semua kejadian yang ada di alam ini adalah tazkirah, sebagai pengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap kejadian apapun yang menimpa diri kita, atau yang kita lihat, atau yang kita rasakan, itu adalah sebagai sarana kita untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah selalu mencoba mendekat kepada hambanya, entah itu dalam bentuk kenikmatan-kenikmatan, atau yang kedua dalam bentuk ujian atau musibah. Dan ketika Allah mendekat kepada hambanya, tentunya Allah ingin mengetahui bagaimanakah hamba tersebut, apakah mengingat kepada dirinya. Karena apabila hamba mengingat kepada dirinya, ketika senang dia akan banyak bersyukur, dia akan banyak berbagi, dan ketika dia diberi ujian atau cobaan, dia akan banyak bersabar. Tetapi mungkin sudah menjadi fitrah seorang manusia kebanyakan mengingat Allah ketika diberi ujian atau musibah. Jarang sekali kita mengingat Allah ketika kita diberikan kenikmatan-kenikmatan. Atau mungkin bisa disebabkan karena begitu banyaknya kenikmatan yang seharusnya kita bersyukur, malah kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di sisi lain, ada satu ungkapan atau nasihat dari Gus Baha, bahwa beliau memberikan nasihat bahwa cara beliau untuk mengingat Allah adalah dengan tertawa. Karena Gus Baha berpendapat bahwa rahmat Allah itu lebih banyak dari ujian atau cobaan yang diberikan. Baik teman-teman semua, silahkan kembali dilanjutkan video dari Buya Ar-Rasyid Hasyim. Semoga bermanfaat dan berkenan di hati teman-teman semua. Yang berkalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada qaul, ada fi'il, ada Silahkan mal. disimak ya. Harta. Jadi ada orang yang mewiridkan sedekah, ada orang mewiridkan zikir atau ngajar, ya, ada yang mewiridkan harokah, menawarkan jasa, ya, tapi dia tidak merasa berjasa. Karena orang, coba lihat, orang zikir, orang wirid dapat warid. Kalau wirid dia khidmat, itu nyambung dengan kalam azizan apa beliau. Kalau engkau khidmat, jangan merasa berjasa. Kalau engkau khidmat, merasalah diberi kesempatan oleh Allah untuk menerima warid dalam khidmat. Itu. Sahabat-sahabat Nabi itu rebutan mau jihad. Sampai rebutan, orang yang belum balik datang. Siapa yang datang waktu itu? Sayyidina Abdullah bin Umar datang kepada Rasulullah SAW. Rasulullah tidak izinkan, kamu belum balik, pulang, suruh pulang. Tahun umurnya genap dan dia sudah balik, baru Nabi izinkan. Kalau sekarang kira-kira antum yang cowok-cowok ini diajak jihad, mau nggak? Sekarang, oh, anak saya gimana, tat, gitu ya. Bini saya lagi hamil, tat. Allah Akbar. Saya mau panen nih, kerjaan toko saya gimana? Kalau dulu kan toko, dulu bukan toko, dagangan dan mazarya, al-mazarya, kebun. Itu kejadian. Kita nggak mau itikaf, alasannya nanti 25 Ramadan mau panen. Ya. Bapak kita kerjain. Masa Syekh nggak mau suluk, ya kan? Ya. Pertengahan Ramadan, akhir Ramadan,
itu panen padi. Coba bayangin, lagi zikir padi muncul. Nah, alhamdulillah beliau bisa melewati. Ya, kalau guru bisa melewati, murid apalagi, ya, insyaallah. I'lam anna Allah Ta'ala ja'ala al-ardha dhalulan li'ibadihi. Ini rumus. Ketahuilah bahwasanya Allah menciptakan bumi tunduk untuk hamba-hambanya. Berarti bumi ini fasilitas hamba Allah. Jadi kita perlu nggak merasa memiliki fasilitas itu? Nggak perlu merasa memiliki, namanya diberi fasilitas, suatu saat diambil. Yang ngambil mungkin bukan orang yang dulu nganterin ke kita, tapi siapa, wallahu alam. Atau kitanya diambil Allah. Maka jangan mungkin fasilitas itu ke dalam kolbu. Itu fasilitas zahir kita sudah, ya. Liyattakhidhuhu manzilan, supaya mereka menjadikan sekedar manzil. Manzil itu tempat stay, bukan tempat tinggal. Tempat mampir, bukan tempat untuk kita berpulang, ya. Wa yatahaqqaquna anna al-umra yasir bihim sayra as-safinati birakibiha. Masyaallah. Fan-nasu fi hadzal 'alam safarun wa awwalu manazilihim al-mahdu wa akhiruha al-lahdu wal watanu al-jannatu aw an-naru. Ya. Allah. Umur manusia itu menurut ulama-ulama yang mengenal Allah yasiru, bukan yasirun, sorry. Yasiru bihim sayras safina. Yasiru, mengalir dengan mereka seperti perjalanan berlayarnya kapal. Maka manusia di alam ini safrun, mereka berlayar, bermusafar, ya, bergerak. Lalu penghentian pertamanya bernama al-mahd, lahir. Wa akhiruha al-lahad. Lalu penghentian di ini, jadi di sini ada beberapa terminal-terminal yang sudah pernah sakit. Itu bagian dari kondisi antara mahad dan lahad, lahir dan mati. Jadi orang itu dua aja, kalau nggak sakit sehat, kalau nggak senang susah, kalau nggak sedih bahagia, dua aja, nggak ada ketiganya, nggak ada. Oleh karena itu cara menghadapinya juga dua. Kalau baik syukur, kalau kurang sabar beneran. Cobain aja ya, emang mudah ngomongnya. Wal watanu, waton kita bukan weton ya, weton itu udah istilah. Tapi weton itu emang berdasarkan lahir. Benar nggak? Lahir hari apa, siang, malam, atau pagi. Itu bukan ilmu khurafat, itu ada funnya. Bukan juga ilmu ramalan dukun, itu mirip dengan ramalan cuaca, tapi lebih panjang. Nah, kita nggak bahas itu. Al-watan, bahasa Arab, itu adalah surga atau neraka. Jadi al-watan, kampung kita yang sebenarnya, surga kah atau neraka. Kabar baik dan buruknya, kita semua sudah ada di surga, sudah ada di ya, itu masalahnya. Jadi nama Bang Dik sudah ada di surga, sudah ada, neraka juga ada. Wal umru masafatus safari wa sunuhu min ajli wa syuhuruhu farasihu wa ayyamuhu amyalu wa anfasuhu khutuwatu wa ta'atuhu bida'atu wa awqatuhu ra'su malihi wa syawatu wa radu qita'u tariqihi wa ribuhu al-fawz bi liqa'i Allah ta'ala fi daris salam ma'al malikil kabiri wal na'im mukim. Ya. Oleh karena itu kalau kita buat analog, umur itu sama dengan berlayarnya atau bergeraknya orang dalam perjalanan dia, ya. Penghentiannya nanti ajalnya, ya. Syuhuruhu, bulan-bulan kita sama dengan kilometer yang sudah kita lewati. Jadi umur yang antum lewatin itu kilometernya, ya.
ayyamu amyalu, hari-harinya Allah adalah Akbar. mil-milnya, ya, berapa mil yang dilewati. Kalau kita nafas kita itu adalah langkah dalam seperti melangkahnya seorang musafir. Jadi kalau orang tanya, waktumu apa? Ya jawabannya satu nafas naik turun. Ya. Maka puncak zikir ada di nafas. Dan orang su'ul khotimah dan husnul khotimah pada nafasnya. Nafasnya zikir atau tidak waktu mati. Orang nafas zikrullah, mati husnul khotimah. Nafas tidak zikir kepada Allah, mati su'ul khotimah. Jadi Allah itu nanya, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kapan orang beriman itu nih datang waktu hari-hari dia, nafasnya naik, nafasnya turun, nafas dia tarik, nafas dia Masya buang. Allah. Dia nggak mikirin dunia, tapi dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kapan waktu itu? Itu Allah yang nanya, surat Al-Hadid. Allahu Akbar. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Oh ya Rob, lagi susah kan gitu. Ya bukti kalau sedang juga lupa sama Allah. Cuma kan dikasih susah. Orang yang nggak ingat Allah lagi sedang, maka Allah tegur dia lagi susah. Jadi semua yang terjadi di alam itu tazkirah, pengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita ingat Allah itu kalau lagi senang doang atau lagi susah doang. Nah, ada orang di Quran itu disebutkan dua kondisi itu. Ada orang yang ingat Allah cuma senang doang. Kalau susah dia ngumpat Allah. Ada yang ingat Allah hanya pas susah. Kalau udah senang dia lupa kepada Allah. Ciri-ciri lagi senang ingat Allah, suka berbagi. Berarti dia tahu ini barang bukan punya saya, maka saya harus berbagi. Masya Allah. Ciri-ciri orang yang ingat Allah lagi susah, dia tidak mengumpat kepada Allah, dan dia mengatakan ini cubitan-cubitan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, saya yakin semua kita ini wajahnya ada wajah-wajah lagi seneng, bener ya, ada yang wajahnya lagi susah, ada yang lagi bahagia, ada yang lagi sedih, ada yang senyum terpaksa, ada yang senyumnya benar-benar. Ya kelihatan kok, ya kelihatan kok. Ada yang bingung, aku bukan. Ya, ada yang datar aja dia. Kenapa? Karena orang yang sudah datar itu, dia sudah menemukan ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Sama aja mau senang susah, hatinya senang. Ada orang begitu, itu hamba Allah. Allah sedang mengusap-ngusap dadanya. Ya. Ini bukan lagi gombal loh ya, bukan. Emang aslinya begitu. Wa khusranuhu al-bu'du min Allah wal iyad billah min al-ankal wal aghlal wal 'adab alim min fi darakatil jahim fal ghafilu walau an nafasin min umri muta'arridun li hasratin la nihayata laha wa khusranin la tadaruka lah. Apa kata beliau? Kemenangan orang sukses di dunia itu bukan hanya yang antum kira bisa mengumpulkan omset banyak, ya, tapi orang-orang yang bisa bertemu Allah. Ya, bertemu Allah itu maharnya cuma satu. Maharnya cinta kepada Rasulullah SAW. Karena yang dapat izin ketemu Allah cuma baginda Rasulullah SAW. Jadi orang-orang yang tidak cinta kepada baginda Rasulullah, dia mustahil ketemu Allah. Maka antum kalau umrah, walaupun dalam fiqih hanya dianjurkan sunnah ziarah, tapi dalam ilmu adab, ilmu hakikat, Masya Allah, wajib berziarah. Oh, bagaimana ada hadis? Ya, hanya ya 3 masjid yang hanya boleh rihlah, kubur nggak masuk. Masjid Nabawi, Masjid Haram, Masjid Al-Quds. Ya salam. Itu masjid mulianya karena siapa yang berdiri di situ. Mereka nggak lihat bahwa Masjid Nabawi disebut Nabawi karena ada Sayyidina Nabi SAW di situ. Masjidil Haram dia
haram karena Allah memuliakan kakeknya baginda Nabi Muhammad SAW itu Nabi Ibrahim. Astagfirullah. Al-Quds, para nabi-nabi Bani Israel, dan Nabi pernah berdiri di situ ngimamin sholat. Jadi karena kaki beliau napak di situ, tempat itu jadi haram, jadi suci. Jadi kita ingatkan orang-orang yang terpengaruh beberapa fatwa, ya. Ibnu Taimiyah kita kasih tahu, Ibnu Taimiyah tidak melarang orang ziarah. Dia hanya larang ke Masjid Nabawi. Ini tekstualis, dia tekstualis. Kalau ke Madinah itu niatnya mau ke Masjid Nabawi, bukan ziarah. Kalau ziarah bid'ah. Karena la tudrihan ila li salasati masajid. Tidak boleh rihlah kecuali ke 3 masjid. Tapi ini kan gawat. Timah ngomong begini ini bahaya. Berbahaya kepada teman dan pengikutnya. Tidak boleh rihlah melakukan perjalanan kecuali 3 masjid. Berarti ke Bandung nggak boleh, ke mall nggak boleh, ke Labuan Bajo yang lagi kemarin rame, ya nggak boleh dong. Waduh, kawan luar biasa, ziarah ke Nabi pelit, tapi ke London sering, ya. Kata dia bid'ah, nggak usah. Ini kalau enggak, katanya rela nggak boleh, kecuali ke 3 masjid. Maka ziarah Wali Songo nggak boleh. Kenapa? Karena itu di luar 3 masjid. Nah ini akibat tekstualis. Ibnu Taimiyah dikritik Maulana Al-Imam Subki karena tekstual di situ. Tekstual itu berpaku pada teks. Maka ulama kita dari dulu berpesan berpaku kepada teks itu kekonyolan. Jadi teks itu dasar, dia harus dibandingkan dengan teks yang lain. Muncullah makna yang sempurna. Jadi nggak cukup berpaku kepada satu teks, karena kepada satu teks awal dari kekonyolan. Masih ingat ada orang dulu yang sholat pakai sendal, karena berpaku pada satu teks di Sunan Abi Daud. Dia nggak baca riwayat lain. Jadi yang benar itu interteks. Apa arti interteks? Menggabungkan antar nas teks-teks, bukan satu teks, ya.